Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, pagi ini aku tuh mau masaknya yang simple-simple aja karena sebenarnya aku tuh bangunnya kesiangan. Dikarenakan suamiku enggak kerja, terus juga semalam itu cuacanya tuh dingin banget. Makanya jadinya agak kesiangan ya. Biasanya aku bangun jam 3 pagi. Nah, tadi tuh bangunnya jam 5. Kebetulan kalau di sini di tempatku kalau untuk subuhnya itu jam 5 kurang 10 menit. Biasanya kalau kesiangan kayak gini tuh aku kalau masaknya yang simpel-simpel aja ya. Dan ini aku mau masak telur orak-arik gitu. Terus mau aku tambahin juga sama satu buah wortel juga karena kebetulan kakak Hamiza tuh suka banget sama sayuran wortel ini, jadi mau aku campurin supaya nanti aku tuh nggak masak sayuran lagi ya. Terus juga aku udah masak sambal kentang juga, cuman nggak sempat record karena tadi tuh buru-buru ya. Terus nanti ini rencananya aku tuh mau masak sayur, cuman nantilah mungkin untuk menu sore hari, untuk menu malam harinya nanti, karena hari ini agendanya tuh cukup banyak ya. Jadi aku tuh agak riweuh karena memang kalau namanya punya anak kecil itu kadang nggak bisa diprediksi ya. Kadang kala cepet tidurnya, tidur paginya cepet, kadang juga malah bablas sampai siang baru ketiduran. Nah, ini teman-teman jangan salpok ya kalau aku tuh lagi ngupasin bawang sambil ngejongkok gini karena memang di lantai aku bagian bawah itu masih tergenang sama air, tapi nggak begitu menggenang ya. Jadi gini, kalau untuk yang di atas karpetnya itu nggak terlalu banyak airnya, itu air bercampur lumpur, tapi di bagian bawah karpet tuh banyak banget lumpurnya. Terus aku juga nggak kasih kursi di sini, kursi plastik, karena biasanya kan aku pakai kursi plastik gitu. Nah, untuk kursi plastiknya nggak aku dudukin karena takut nanti dia tuh kayak bisa menyobek bagian dari karpetnya itu ya. Jadi ya udahlah, nanti jongkok seperti ini aja. Terus juga kenapa aku nggak duduk di atas meja, karena emang kayaknya tuh nggak enak aja ya, nggak dipandang kalau di video gitu. Makanya aku nanti takutnya dibilang nggak sopan, dibilang sarulah apalah gitu ya. Makanya ya udahlah, dibela-belain aja duduk ngejongkok sebentar. Ini bisa dilihat airnya tuh keruh banget. Ini tuh lebih banyak lumpurnya ketimbang airnya. Jadi mungkin sekitar 2 hari lagi nih bisa dibersihin ya, atau mungkin besok udah bisa aku bersihin kalau memang airnya tuh udah nggak naik lagi. Tapi kalau airnya naik lagi atau hujan malam ini, ya udah itu nggak bisa lagi dibersihin sampai kapanpun kayaknya. Karena lama juga aku ngejongkok jadi rasanya tuh pegel banget, akhirnya aku paksain aja ya make kursi plastik gitu biar nggak terlalu capek juga, biar nggak kesemutan juga kakinya. Dan ini aku mau ngirisin wortelnya dulu karena wortel yang dipakai itu cukup besar ya, tapi cuma satu aja. Untuk teman-teman yang baru gabung di video aku, baru gabung di vlog aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan terus lonceng notifikasinya, biar setiap kali aku upload video terbaru, kalian tidak akan pernah ketinggalan dari video aku. Nah, untuk video aku tuh sebenarnya sederhana aja ya Mam ya. Jadi memang nggak terlalu banyak aktivitas di luar rumah yang aku kerjakan karena memang ibu rumah tangga ya, yang punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil banget. Satu anak usia 6 tahun, satu lagi 1,5 tahun, satunya lagi baru 3 bulan. Jadi ya bisa dibilang memang full mam.
Anyway nih Mam, sebenarnya kan kemarin aku tuh sempat nerima orderan martabak mini, tapi akhir-akhir ini sejak dapurku kebanjiran, aku tuh nggak pernah lagi nerima orderan itu karena memang mageran banget untuk ke dapur ya. Jangankan untuk bikin cemilan gitu, kadang untuk sekedar masak atau nyuci piring tuh malesnya minta ampun karena udah ngelihat genangan air yang tinggi aja seperti ini. Tapi nanti insya Allah nanti kalau misalnya airnya udah surut, nggak banjir lagi, ini bakal open order lagi. Sebenarnya bisa nerima ya, tapi kalau untuk yang kayak yang bener-bener mesen gitu dari sehari sebelumnya udah mesen, misalnya besok aku minta bikinin 20 piece, nah itu baru aku bikinin. Cuman kalau misalnya nggak ada pesanan aku tuh nggak bikin. Sebenarnya aku sering sih bikin martabak mini, cuman itu nggak aku jual, cuman untuk makan aja gitu. Karena seberapa pun banyaknya kayaknya kalau di rumah itu pasti habis ya, karena memang kayaknya emang suka. Cuman kalau untuk konsumsi sedikit aku tuh agak ngurangin untuk gulanya, jadi nggak aku kasih taburan gula gitu. Oke, lanjut lagi ke video. Jadi ceritanya nih aku mau ngorak-ngarik si telurnya tadi. Telur yang aku pakai itu 6 butir. Jadi memang ceritanya itu ini untuk makan pagi ini, untuk sarapan pagi ini sama siang nanti. Terus kalau untuk semalam harinya nanti ntar aku pikirkan lagi ya nanti ya. Sebenarnya aku tuh suka salut gitu ya kalau sama bunda-bunda yang teman-teman yang lainnya kalau bisa bikin konten seharian terus bisa upload 1-2 kali dalam satu hari. Sebenarnya aku tuh sangat-sangat salut sekali karena menurutku untuk bikin konten seperti ini tuh sebenarnya kalau dilihat emang mudah ya teman-teman ya, tapi nyatanya butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau seandainya kita masak itu biasanya menghabiskan waktu 1 jam, nah kalau kita kontenin tuh bisa menghabiskan waktu 2 jam. Kenapa? Karena ya yang namanya masak pasti ada, apalagi di kontenin ya, pasti angle-nya itu berubah-ubah ya. Jadi mau nggak mau posisi handphone, posisi tripodnya juga bakal dirubah-ubah. Nah itu yang bikin lama. Apalagi kalau misalnya kita tuh kontennya sendirian, nggak ada kameramennya, otomatis kita itu pakai tenaga sendiri, bolak-balik sendiri seperti itu. Apalagi kalau misalnya aku kayak jemur baju atau pergi ke kebun gitu, otomatis kayak handphonenya itu nanti aku taruh di satu sisi, kemudian aku jalan, setelah itu aku balik lagi ngambilin tripodnya, kemudian nanti tripodnya sama handphonenya aku posisiin dengan yang sesuai dengan keinginan aku ya, seperti itulah. Jadi ibaratnya tuh yang tadinya harus menghabiskan waktu cuma setengah jam, akhirnya habis waktulah 1,5 jam. Tapi seperti itulah ya. Menurutku sejak bikin vlog keseharian gini tuh hidup jadi kayak lebih berwarna aja teman-teman. Kenapa? Apalagi kalau untuk seperti aku ya yang full 100% di rumah terus, yang nggak ada temennya, nggak pernah ke rumah tetangga, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah main ke tempat temen gitu. Ini tuh ngebantu banget agar kita tuh selalu pikirannya itu tenang gitu ya, pikirannya tuh fresh gitu. Kayak apalagi kalau ada teman-teman yang suka komentar di kolom komentar itu, biasanya kayak berasa punya teman curhat aja. Oke, kelamaan cerita. Jadi ini aku mau balik lagi videonya. Jadi tadi itu udah ku masak duluan si wortelnya karena biar wortelnya tuh agak setengah mateng gitu. Kemudian baru ku masukin telur orak-ariknya. Jadi telur orak-ariknya nggak ku kasih garam sama sekali ya. Karena nanti itu akan dikasih bumbu juga. Karena takut keasinan juga ya teman-teman ya. Untuk seasoningnya ini aku kasih kecap aja sih sama apa sih, saus tiram gitu, cuman tadi lupa di shoot ya. Menurutku ini tuh menu yang simple banget, cocok banget kalau dibikin menu sarapan. Tapi kalau misalnya dari pagi, siang sampai malam menunya cuma satu ini aja, rasanya itu emang bosen ya. Itu biasanya di rumahku. Jadi kalau misalnya masak itu biasanya paling enggak 2 kali makan itu udah bosen sendiri orang di rumah. Dan PR-nya kali ini kalau udah selesai masak seperti ini, jadi mikirin gitu kira-kira menu untuk malam nanti itu apa ya.
Selesai masak, ini aku mau lanjut lagi, mau metik daun kemangi. Jadi kemungkinan nanti sore atau nanti sore lah aku bakal masak sambal daun kemangi, karena sambal kentangku tuh kayaknya bakal habis siang nanti. Terus aku juga mau metik cabe. Jadi karena cabe yang di kebun sama yang di kebun, cabe sama kemanginya itu bakal kerendam sama air. Nah, sebelum kerendam sama air, bukan bukan belum kerendam sih sebenarnya, malah udah kerendam ya. Nah, sebelum dia mati, ini mau aku petikin dulu semuanya biar nanti nggak nyesel di kemudian hari ya, karena ngerasa sayang aja gitu. Nah, kebetulan cabenya tuh kayak kena penyakit penyakit gitu loh. Jadi cabenya tuh suka kena koreng. Koreng tuh apa ya? Nggak tahu lah bahasa Indonesia apa ya. Kalau bahasa kami tuh kayak koreng kayak gitu loh, kayak kena penyakit yang nggak tahu lah teman-teman ya. Sebenarnya ini cabenya nggak terlalu banyak pokoknya, tapi untuk buahnya ini alhamdulillah lumayan banyak. Terus juga cabenya tuh gendut-gendut juga, karena memang sebenarnya tanahnya itu tanah subur ya. Cuman karena banjir aja nih, jadi udah ada pohon cabe yang melayu karena kerendam sama air, dan semoga nanti nggak mati ya. Ini semoga airnya cepat surut. Terus nanti aku mau nyabut beberapa bibit kemangi juga, nanti mau aku pindahin karena takut juga ya. Sebenarnya aku tuh kemarin itu udah nyemai biji kemangi, tapi karena aku takut nanti semayanku tuh kayak dikais ayam gitu, diacak-acak sama ayam. Jadi ini nanti bibitnya, anakan daun kemanginya ini nanti mau aku cabut beberapa batang, nanti mau aku pindahkan deket rumah supaya nanti kalau aku butuh, aku tuh gampang aja gitu, nggak harus pergi ke kebun ya. Karena kalau pergi ke kebun yang jelas pertama nyamuknya lumayan banyak, kedua kalau mau ke sana tuh kayak ngabisin waktu aja gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kemanginya tuh lumayan rimbun, bahkan karena jarang dipetik jadi dia cepat berbunga kayak gitu. Baiklah teman-teman, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat ya, semoga bisa terhibur terhibur, semoga bisa menemani hari-hari teman-teman sekalian. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.